Halo guys, selamat datang di channel Sunmi Cinema. Kali ini Sunmi Cinema akan membawakan sebuah alur cerita film dari kisah nyata yang mengisahkan tentang pembantaian massal yang pernah terjadi pada tahun 1978. Pembantaian tersebut terjadi di gurun terpencil di daerah Amerika Serikat. Pembantaian itu dilakukan oleh seorang mantan tentara. Jadi tentara itu membunuh tiap orang yang lewat gurun itu dengan sangat sadis dan mengerikan. Kemudian mayatnya akan dipajang di sebuah gubuk tempat dia tinggal. Oke, tak usah berlama-lama lagi. Ketimbang kalian penasaran, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan dua penjahat yang bernama Joe dan Lenny. Waktu itu penjahat tersebut sedang kabur setelah mereka merampok bank di perkotaan. Mereka sedang kabur menuju tempat terpencil, namun salah satu penjahat yang bernama Lenny ini tertembak yang mengakibatkan luka cukup dalam yang membuat Joe mempercepat kemudi mobilnya untuk segera menemukan pertolongan. Namun karena luka yang diderita Lenny cukup parah, dia menghembuskan napas terakhirnya di dalam mobil karena terjadi pendarahan yang sangat banyak yang sehingga darah dari Lenny keluar sangat banyak akibat luka tembakan tersebut. Kemudian Joe, dia sadar sahabatnya telah tewas. Dia pun memberhentikan mobil di pinggir jalan dan Joe mengeluarkan wanita cantik berbaju putih dari dalam bagasi mobilnya. Wanita tersebut bernama Vivian. Nah, Vivian ini adalah Sandra yang mereka sekap saat mereka berdua sedang melakukan perampokan di bank. Jadi, Joe ini memaksa Vivian untuk membantunya membuang mayat kawannya ini ke dalam jurang. Namun, ketika Joe sedang berusaha mengeluarkan sahabatnya, tiba-tiba Vivian melakukan pukulan yang lumayan keras yang membuat Joe ini tersungkur, sehingga Vivian bisa kabur dari Joe. Namun, karena Vivian ini perempuan dan larinya tidak lumayan kencang, dia pun tertangkap kembali oleh Joe dan memaksa Vivian untuk masuk ke dalam mobil sambil menodong pistol di kepalanya. Setelah Joe membuang mayat temannya itu, Joe pun melanjutkan perjalanan kabur dengan membawa Vivian. Okay, that for ya. Ready? Di dalam perjalanan, Vivian ini bilang ke Joe untuk segera memulangkannya ke rumah. Namun, Joe malah meledeknya dan Vivian yang kesal dengan Joe. Dia pun berusaha menyerang Joe dengan pisau yang berada di bawah kakinya. Namun, ketika Vivian ingin mengambil pisau tersebut, tiba-tiba mobil yang dikendarai Joe ini mengalami kecelakaan. Setelah mobil berhenti, Joe langsung keluar dari dalam mobil dan memeriksa. Ternyata ada orang yang sengaja menembak ban mobil Joe yang membuat mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Di situ, Joe keluar mobil dan memeriksa. Ternyata ban mobilnya sudah pecah. Kemudian Joe berteriak menantang orang yang sudah menembak ban mobilnya itu. Namun seketika tembakan meluncur ke perut Joe yang membuat perutnya Joe tertembak sampai mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kemudian tak lama setelah itu, kepala Joe pun menjadi incaran berikutnya dan akhirnya Joe tewas dengan mengenaskan, ditembak di bagian kepala hingga pecah. Kemudian tak lama setelah itu, penembak jitu tersebut memunculkan wujud aslinya. Penembak itu bernama Moss dan Moss bilang ke Vivian bahwa dia menembak Joe karena Joe telah memasuki wilayahnya tanpa izin. Kemudian Vivian pun lega karena Joe telah tewas. Dia pun meminta Moss untuk membebaskannya. Namun Moss malah membuat Vivian tak sadarkan diri dengan membiusnya. Keys are in his back pocket. No. Kemudian beberapa jam setelah kejadian itu, ada seorang polisi yang datang menghampiri Moss. Polisi itu menanyakan kepada Moss tentang buronan perampok yang membawa seorang Sandra wanita. Namun Moss berpura-pura bahwa dia tidak tahu. Kemudian diceritakan bahwa Moss ini saudara dari polisi tersebut, dan polisi tersebut yang bernama Alan mengetahui bahwa Moss ini adalah psikopat yang suka membunuh orang dengan sangat sadis yang lewat di daerahnya tanpa izin Moss. Dan Moss melakukan pembunuhan itu hanya karena dia merasa mendapatkan kepuasan tersendiri
jika dia membunuh orang. Meski Alan mengetahui jika saudaranya itu seorang pembunuh, dia tak mau memberitahu ke rekan polisinya karena Alan tak mau jika saudaranya dipenjara dan diadili atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan Moss. Kemudian kita diperlihatkan Vivian yang telah sadar setelah dibius oleh Moss. Setelah dia sadar, dia pun terkejut dengan keadaan tangannya yang telah diborgol dengan mayat Joe yang kepalanya telah hancur akibat tembakan tadi. Kemudian di situ Vivian pun teriak sangat kencang. Kemudian Vivian di situ berusaha mengeluarkan mayat Joe dari dalam mobil. Dan setelah mayatnya keluar, Vivian pun langsung mengambil batu untuk menghancurkan tangan Joe agar borgol yang berada di tangannya bisa terlepas. Setelah Vivian berhasil melepaskan borgol yang berada di tangannya, dia pun langsung pergi dari tempat itu untuk mencari pertolongan. Kemudian, ketika Vivian sedang berjalan untuk meminta bantuan, dia pun menemukan sebuah pos dan menghampiri pos tersebut. Namun, ketika Vivian menghampiri pos tersebut, dia pun mendengar suara sirine dan sebuah tembakan dari kejauhan. Sadar jika Moss sedang mengawasinya, dia pun langsung kabur dan segera mencari tempat persembunyian agar si Moss ini sulit untuk menembaknya. Kemudian setelah Vivian berhasil lolos dari tembakan Moss, dia pun menemukan seorang wanita yang sedang bersandar di sebuah pohon dengan kondisi lemas dan tak berdaya. Namun ketika Vivian ingin menolong wanita tersebut, tiba-tiba Moss menembak wanita itu dengan sniper tepat di jantung wanita tersebut yang membuat wanita tersebut langsung tewas di depan Vivian. Kemudian kita diperlihatkan dengan polisi yang bernama Alan sedang menuju perjalanan pulang. Namun, Alan tiba-tiba di tengah perjalanan, dia menemukan mayat Lenny yang berada di pinggir jurang. Kemudian, dia pun memberitahu rekannya tentang kematian Lenny untuk segera mengevakuasi mayatnya. Dia pun sadar jika Moss telah berbohong kepadanya. Kemudian, Alan ini tak jadi pulang dan langsung memutar balik mobilnya dan kembali ke wilayah Moss untuk memastikan Sandra dan buronannya masih hidup. Kemudian, Vivian sedang melarikan diri. Dia pun pura-pura pingsan agar Moss mendekat ke arahnya. Kemudian setelah Moss menghampiri Vivian yang sedang pura-pura pingsan, dia pun langsung segera menusukkan sebuah ranting di pundak Moss. Setelah Moss mulai jatuh karena tusukan yang diberikan Vivian, segera dia mengambil tembak yang berada di tangan Moss dan langsung menembaknya. Setelah Vivian kira-kira Moss telah tewas habis ditembaknya, Vivian pun langsung mengambil air minum miliknya dan memperban luka yang berada di tangannya. Habis itu, dia kembali mencari bantuan dengan berjalan menyusuri gurun. Tak lama setelah itu, Vivian mendengar suara orang yang minta tolong. Ternyata suara tersebut berasal dari balik mobil bekas dan segera Vivian menghampiri suara tersebut. Dan benar saja, suara tersebut berasal dari korban Moss yang bernama Travis. Kemudian Vivian langsung tak banyak basa-basi, dia pun langsung berusaha membebaskan Travis dari jebakan yang berupa besi yang menancap di kakinya Travis. Setelah Vivian berhasil membebaskan Travis, dia pun langsung berjalan untuk mencari jalan keluar. Tak lama setelah itu, Vivian berjalan, dia menemukan sebuah gubuk dan Vivian pun menghampiri gubuk tersebut dan memasukinya. Siapa tahu di dalam gubuk itu terdapat alat komunikasi. Kemudian setelah Vivian masuk ke dalam gubuk, dia pun terkejut karena melihat banyak sekali mayat yang tergantung di dinding. Dan mayat itu adalah korban pembunuhan yang dilakukan Moss kepada orang-orang yang telah lewat di gurun tanpa izinnya. Kemudian Vivian mendengar suara radio yang berada tak jauh darinya. Ternyata suara tersebut adalah suara dari Moss dan ternyata Moss masih hidup. Kemudian Moss bilang ke Vivian bahwa ia tidak akan bisa keluar dari gurun itu dengan hidup-hidup. Kemudian tak lama setelah itu ada polisi yang bernama Alan. Dia pun menghampiri gubuk tersebut untuk memeriksa. Namun Vivian yang mendengar suara ada orang yang menghampirinya, dia pun segera siap-siap di depan pintu untuk membunuhnya karena dia pikir orang yang sedang menghampirinya adalah Moss. Benar saja, setelah Alan masuk ke gubuk tersebut, Vivian langsung menancapkan gunting yang dia pegang ke dada Alan. Langsung Alan pun tewas di tangan Vivian. Kemudian Vivian yang sadar bahwa itu bukan Moss, dia pun langsung berteriak merasa bersalah karena salah sasaran setelah membunuh Alan yang tidak bersalah.
Beberapa jam kemudian, Moss pun datang menghampiri untuk membunuh Vivian yang berada di dalam gubuk tersebut. Kemudian Vivian yang menyadari Moss menghampirinya, dia pun langsung kabur membawa pistol milik Alan dan lari sekencang-kencangnya menuju terowongan. Vivian pun bersembunyi di tumpukan mayat yang berada di terowongan tersebut untuk mengelabui Moss. Setelah Moss berjalan tanpa sadar, dia pun melewatinya. Vivian pun langsung mengikuti Moss dari belakang, dan setelah Moss berada di dalam terowongan, Vivian langsung menembakkan pistol yang dipegangnya ke arah puing-puing bangunan yang berada di atas Moss. Akhirnya puing-puing itu pun runtuh menimpa Moss dan membuat Moss terkubur hidup-hidup di dalam terowongan tersebut. Akhirnya Vivian berhasil mengalahkan Moss. Kemudian Vivian meraba-raba tembok di terowongan untuk menemukan jalan keluar. Setelah beberapa jam Vivian berjalan, dia pun menemukan sebuah cahaya dari kejauhan, dan benar saja cahaya tersebut adalah pintu keluar dari terowongan. Setelah Vivian berhasil keluar dari terowongan tersebut, dia pun tertawa bahagia karena dia telah bebas dari kejaran Moss dan penjahat yang menyanderanya. Dan di akhir film diberi sebuah catatan bahwa Vivian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan polisi pun segera mendatangi lokasi tersebut dan menemukan banyak sekali mayat di sana. Namun polisi tidak menemukan mayat dari Moss di reruntuhan tersebut. Bisa saja Moss telah selamat dan akan membantai lagi orang-orang yang melewati gurun itu dengan snipernya, dan film pun selesai.